Tetapi mereka menciptakan mosaik. Gambar-gambar yang kelihatan terpisah ketika belum jadi jaring, baru berbentuk organisasi. Ketika sudah berbentuk jejaring, menciptakan mosaik yang indah. Dan tertulis di atasnya cuma 2 kata saja. Jokowi kalah. Menurut saya ini yang sedang berproses. Saya juga mau Jokowi. Nah, proses ini menurut saya harus kita resapi. Sejarah besar disusun di hari-hari yang biasa. Dan hari-hari biasa seperti ini, satu sore yang mendung, ketika hujan seperti biasa kelihatannya hendak datang, ketika semua orang beraktivitas sebagaimana lazimnya, dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang bergerak hebat di Indonesia, pada hari-hari biasa seperti ini sejarah besar itu dibentuk. Ketika 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan dirinya, siapa yang bisa membedakan tanggal 15, 16, 17 dengan tanggal-tanggal yang lain? Tidak ada. Matahari tetap terbit di tempatnya, bergerak selama setengah hari, kemudian tenggelam di tempatnya. Semua orang bekerja, semua orang turun ke tempat-tempat di mana mereka harus bergulat dengan hidupnya. Semua orang berpikir, berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Segala sesuatu biasa saja. Tidak ada angin puting beliung yang memperlihatkan warna merah dan putih di langit. Tidak ada sesuatu yang besar dengan petir menyambar-nyambar dengan kata-kata merdeka. Tidak. Hari-hari itu hari-hari biasa. Tapi pada hari yang semacam itu, dunia menyaksikan satu bangsa besar telah lahir. Buat saya Mas Bambang, apa yang terjadi berhari-hari menjelang 14 Februari mengingatkan saya bahwa Jokowi sama manusia biasanya dengan kita. Jadi kalau dirumuskan Mas Bambang, kalau dirumuskan, saya itu sangat percaya bahwa mereka yang berlebihan pasti kena hukuman. Yang terus harus kita serukan adalah semua orang mengambil peran menjadi tangan penghukum itu. Dan cerita tentang kalahnya Jokowi, menangnya Indonesia, bukan tidak mungkin skenario seperti itu. Tapi sebenarnya Mas, inilah mungkin skenario memenangkan Indonesia. Ya. Di mana daulat rakyat sekarang bersekutu betul-betul. Kalau Mas AF dengan tegas mengatakan bukan sekedar cukup, hentikan. Kalimatnya tegas banget, hentikan kekuasaan, hentikan Jokowi. Karena dari simbol kemudaratan yang terus-menerus mengakibatkan dampak yang luar biasa. Saya itu sebetulnya sedang menyiapkan buku. Judulnya Menghentikan Jokowi, Memenangkan Indonesia. Oke. Saya tadinya berencana ingin melaunching buku itu sebelum 14 Februari. Kelihatannya nggak terkejar. Karena 2 sebab. Nomor 1, beberapa penerbit yang kami tawari tidak berani menerbitkan. Pakai bahasa sebenarnya tidak berani ngambil resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya pikir-pikir, buku itu kan cuma instrumen. Kalau kemudian saya justru mematok seolah-olah jadi tidaknya launching buku itu sebagai semacam indikator tentang kemungkinan sukses dan gagal, celaka betul saya kan. Padahal yang terpenting adalah bagaimana mengajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan aktivitas apapun yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan Jokowi, memenangkan Indonesia. Jadi akhirnya tidak saya ngotot untuk bisa terbit sebelum 14 Februari. Kalau ternyata mungkin 2 putaran, kalau tidak 02 dikalahkan 1 putaran, ya oke, kita bisa lanjutkan proses itu. Tapi juga akhirnya menurut saya setiap orang sekarang harus melipat gandakan upaya, termasuk upaya-upaya yang barangkali sebelumnya nggak terpikir gitu. Saya misalnya
nggak terpikir harus sesegera mungkin punya podcast gitu. Sekarang saya jadi punya kan, karena ingin melipat gandakan. Ada program Keep Talking namanya, K.EF Talking di YouTube. Sekarang sudah monolog episode ke-6 kalau tidak salah. Yang sedang beredar sekarang ini judulnya Menolak Gibran. Bagaimana saya merumuskan penolakan saya dengan alasan-alasannya sebagai warga negara. Yang berikutnya muncul itu judulnya Joko versus Widodo. Jadi Joko itu mewakili sesuatu yang kita harapkan. Widodo itu mewakili kecemasan. Yang menang ini Widodo ini. Jokonya kalah gitu. Periode pertama itu periode Joko. Periode kedua itu sudah jadi periode Widodo gitu. Tapi O lagi yang menang. Iya, O lagi. Prabowo juga nanti. Masa terus-terusan O kan? Nah, dan buat saya sih Pak Jokowi itu mesti diingatkan saja. Kekuasaan itu ada kedaluarsanya. Pengaruh itu tidak. Presiden itu berhenti pada saat dilantik presiden baru. Kekuasaan kedaluarsa. Tapi pengaruh tidak. Kalau ia kemudian mewariskan banyak hal baik, dan orang akan mengingat dia sebagai presiden yang luar biasa untuk rakyat Indonesia, pengaruh dia sampai Pak Jokowi wafat itu akan sangat besar gitu. Jangan justru sebaliknya. Kedaluarsanya kekuasaan sudah jelas, pengaruhnya diturunkan. Diturunkan dari katanya ingin menghentikan loyalitas pada partai ketika sudah jadi pejabat publik dan menjadi pengabdi rakyat, katanya begitu. Ternyata terjatuh menjadi petugas partai. Masa habis itu jadi petugas Prabowo? Dulu judulnya ganti kan? Menyempit. Bukan. Jadi menyempit kan? Hentikan O, gantikan S. Diganti. Nah jadi kembali ke soal tadi, menurut saya jangan berhenti ikhtiar, kita teruskan ikhtiar, kita ajak terus orang, karena perlawanan yang tertinggi itu adalah perlawanan orang biasa di hari biasa bertanggal 14 Februari 2024. Ya. Ini magic angkanya juga mulai kejadian nih Mas. Kang EF menemukan teman 14 hari sebelum pencoblosan. Itu kan 14 hari. Kalau sekarang kan tinggal 12, bukan 14 Mas. Jadi 1 bulan berarti. Kalau sekarang kan tinggal 2 minggu. Ini 2 minggu yang lalu. Iya, jadi 2 minggu yang lalu. 2 minggu diumumkan. 2 minggu sebelum. Ini kan 14. Ya. Dan aplikasi itu selesainya 24/1/24. Ini jadi klinik kita. Iya. Saya baru mau bilang lagi menuju main. Tanggal 4 itu debat terakhir. Iya. Tanggal 10 menunjukkan apakah fenomena kekuatan itu betul-betul tercermin untuk menuju 14. Tapi dari seluruh itu Mas, sekarang yang ada satu lagi yang menurut saya menarik. Apa yang dikemukakan oleh Kang EF itu dengan jaga pemilu ya tadi. Warga jaga suara. Warga jaga suara. Ternyata juga teman-teman civil society itu punya juga tuh. Punya juga, betul. Misalnya teman-teman dari Temis itu juga mengatakan apa fair ininya kecurangan pemilu. Oh iya. Jadi artinya digitalisasi menjadi instrumen untuk betul-betul mengontrol terjadinya kecurangan. Dan itu orang-orang itu kebanyakan anak-anak muda Mas. Jadi lagi-lagi perubahan itu ditentukan oleh anak-anak muda dalam sejarah pergerakan Indonesia modern. Yang belum satu nih Mas. Kapan emak-emak menunjukkan? Dia sudah menunjukkan. Menyempurnakan dan membulatkan ini. Ya, mama ini fenomena yang sebetulnya sudah lumayan lama di Indonesia ya. Dan mama ini sebagai kekuatan politik menurut riset dari Polmark Indonesia di berbagai survei pada berbagai level berlipat-lipat kekuatan politiknya dibandingkan dengan bapak-bapak. Mereka lebih aktif dalam kegiatan politik. Coba tanya aja ke caleg-caleg, termasuk caleg Partai Demokrat yang keren yang mendukung 01 dan berani itu. Dan tanya aja ke yang bersangkutan. Kalau kampanye lebih banyak mama atau bapak-bapak? Namanya Adi Mars Mas. Terus kemudian ketika emak-emak itu mendapatkan sesuatu sebagai materi kampanye, entah itu sifatnya gagasan, omongan, harapan, doa dan lain-lain, maupun benda yang bisa disentuh, seperti sabun colek misalnya, seperti minyak goreng misalnya, seperti beras misalnya.
mama akan lebih aktif memanfaatkan dan memberitakan dibanding yang lain. Terus kemudian pergerakan mama radiusnya lebih besar daripada bapak-bapak. Karena jaringan sosial terbesar di Indonesia adalah majelis taklim. Dan majelis taklim itu isinya mama. Mama itu ada yang hari ini Senin majelis taklim ini, hari Selasa di tempat lain, hari Rabu, hari satu minggu penuh dia berkomunitas. Utarannya banyak gitu ya? Luar biasa. Belum lagi ustazahnya. Saya pada tahun 2012 pernah memetakan, saya dan Polmark Indonesia pernah memetakan majelis taklim di Jakarta per kecamatan, diturunkan sampai ke bawah ke kelurahan, terus kemudian mendeteksi dengan mencatat nama ustazah yang menjadi pembina. Muncullah 7 nama ustazah yang ketika dilihat orbitnya itu nggak terbayangkan seseorang bisa beraktivitas sosial sebegitu rupa. Yang satu minggu bisa pengajiannya 7, 5, 4, beredar dengan begitu luas, menjangkau audiens yang begitu banyak. Dahsyat. Nah, menurut saya, salah satu bagian terpenting kenapa emak-emak memang harus dihitung, itu adalah pemilu kali ini unik karena konteksnya. Pendahuluannya itu pandemi yang dilekati oleh resesi. Maka ketika terjadi suksesinya itu dilakukan, dikerjakan, bertumpu pada orang-orang yang sedang kesulitan hidup. Di semua survei belakangan tentang 2024 yang kami lakukan, survei Dapil DPR RI, survei provinsi, survei nasional, 3 data itu sangat tegas. Di atas 60% orang atau pemilih mengaku pendapatan atau penghasilannya turun. Sekitar 50% orang di Indonesia mengaku ekonomi dirinya dan keluarganya merosot. Dan sekitar 30% orang di Indonesia itu kehilangan pekerjaan. Dan itu semuanya relasinya dengan perempuan. Urusan itu berkaitan dengan manajemen keluarga, manajemen masa depan lewat ekonomi sehari-hari dan lain-lain. Yang pelaku utamanya adalah emak-emak, para perempuan. Jadi kenapa ibu-ibu lebih sering antar jemput anaknya di sekolah? Itu bukan karena bapaknya sibuk. Bapaknya ada di rumah kok kadang-kadang. Jangan-jangan kita harus lebih kontemplatif menjawab pertanyaan itu. Karena emak-emak lebih peduli masa depan dibandingkan bapak-bapak. Makanya Mas tidak ada mother hunger. Yang ada tuh father hunger. Jadi ada 4 pelaku yang bisa memenangkan pemilu. Baik. Perempuan, laki-laki. Wah, itu hadis tuh Mas. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Kang EF menjelaskan kewarasan itu. Kita optimis akan memenangkan pertarungan membangun Indonesia yang berkeadaban. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagrow Evas MFJM Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna.